Salam Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya akan menyampaikan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar dengan topik 2 tentang kurikulum merdeka. Saya Margareta Susanti dari SDN 1 Gedung Karya Jitu akan menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka. Pada modul 1, kita akan membahas tentang apa itu kurikulum, keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan, serta kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan. Pengertian kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Secara umum, komponen kurikulum ada 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogik. Dan yang ketiga, panduan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum. Memandu dalam proses belajar murid yang dapat kita optimalisasikan dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hillary Clinton menuliskan pada bukunya, "Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak," yang artinya perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Caranya adalah dengan merancang kurikulum operasional satuan pendidikan, karena bisa jadi penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis, sehingga kurikulum operasional satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis, yang artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah. Maka seharusnya secara berkala kita evaluasi. 5 prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan. 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Modul 2. Kurikulum merdeka. Pada modul 2 kita akan membahas tentang prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran atau CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran fokus memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun.
Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Gotong royong. 5. Berkebinekaan global. 6. Kreatif. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimanakah pelaksanaannya pada setiap jenjang? Apa saja perubahan utama pada struktur pembelajaran kali ini? Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan lainnya seperti muatan lokal, jika memang ada di satuan pendidikan. Pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan pada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan yang diambil di kelas 11. Pada jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar. Sekolah luar biasa. Penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda karena tergantung pada hasil analisis usia mental murid. Karena meskipun usia kronologisnya sama, tetapi bisa saja usia mentalnya berbeda. Ekstrakurikuler. Kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mempunyai waktu sendiri, tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon kepada Bapak Ibu kesediaannya untuk memberikan umpan balik terhadap pemaparan ini. Salam Ibu dan Bapak Guru hebat.